Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di kelas 2B. Pagi hari ini kita akan memasuki tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Kedua, siswa dapat menunjukkan panjang pendek bunyi pada pola irama sederhana. Ketiga, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang. Nah, anak-anak ibu, mari siapkan bukunya ya. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan bukumu halaman 33. Lihat di situ keluarga Beni sedang duduk di teras rumah. Hari itu adalah hari Minggu. Tiba-tiba Beni membacakan puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Ciri-ciri puisi: gaya bahasanya dapat berubah-ubah. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Setiap bait terdiri atas baris-baris dan tiap baris berisi 4-5 suku kata. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan bukumu halaman 40, di mana kakak Beni sedang membaca puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati SD 5 Jungkatan. Di situ, di dalam puisi itu, kakak Beni membaca dengan menggunakan intonasi dan lafal yang baik, sehingga ketika kita membacakan puisi, kita menggunakan intonasi, lafal, dan ekspresi, maka pendengar atau melihat yang ketika kamu membaca puisi dapat mengerti arti yang akan kamu bacakan. Jadi ketika membaca puisi, anak-anak ibu ketika tadi membaca puisi harus menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang baik sehingga pendengar bisa melihat dan mengartikan apa yang kamu baca, apa yang kamu puisikan ya. Jadi di situ Kakak Siti membaca puisi dengan menggunakan ekspresi dan menggunakan intonasi dan lafal yang baik. Perhatikan di situ, di dalam puisi Kak Siti terdapat beberapa bait ya. Terdapat beberapa bait dan terdiri dari beberapa baris. Jadi di dalam puisinya tiap baris berisi 4-5 suku kata. Itulah pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Nah, tadi Kakak Siti sudah membaca puisi. Sekarang Kakak Siti ingin bernyanyi. Dia bernyanyi dengan lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengar lagu ini ya. Untuk itu ibu akan menyanyikan lagunya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, itulah lagu yang dinyanyikan Kakak Siti yang berjudul Lihat Kebunku. Panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dikenal sebagai pola irama. Biasanya birama identik dengan garis serta tanda birama. Panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan-ketukan yang teratur. Nah, itulah yang dimaksud dengan panjang pendek bunyi. Tadi Siti sudah melakukan nyanyi ya, bernyanyi di depan keluarganya. Setelah mereka bernyanyi, Siti bernyanyi, Beni membantu ayahnya. Apa yang mereka bicarakan pada percakapan itu, mari kita baca bersama-sama ya nak ya. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil.
Nah, anak-anak ibu, semalam ibu katakan satuan mengukur panjang bisa kita gunakan alatnya yaitu meter atau penggaris ya nak ya. Jadi untuk mengukur satuan panjang kita bisa menggunakan penggaris atau meteran. Sedangkan jangka sorong gunanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Itulah satuan alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil itu, maka satuan ukurnya adalah jangka sorong. Nah anak-anak ibu, itulah alat ukur, satuan ukur yang ibu jelaskan tadi yaitu jangka sorong. Cukup sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat di dalam belajar dan jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.